Oke teman-teman, dalam perjalanan menuju ke arah jembatan Cisomang dari stasiun Cisomang, saya mendapatkan informasi ada satu jembatan lagi, yaitu jembatan di daerah Cijeler. Apakah itu namanya jembatan Cijeler atau bukan, saya tidak tahu. Nanti saya akan menuju ke situ. Namun saya lebih tertarik untuk meliput ini dulu teman-teman. Di antara jembatan Cijeler dengan Sasak Cisomang. Ternyata ini merupakan bekas jalur single track pertama, sebelum nantinya digantikan oleh jalur double track. Jaraknya sangat jauh teman-teman, karena jalur double track itu berada di ujung situ, di ujung bukit, di balik bukit ini. Nah, kenapa saya yakin ini merupakan bekas jalur single track yang lama sebelum digantikan oleh jalur double track yang ada di sebelah situ adalah ditemukannya bekas talang air di atas jalur ini, dan juga ada pantograf. Oke, nanti saya akan mencoba turun ke bawah biar membuktikan apakah itu benar rel atau bukan. Benar teman-teman, jadi ini merupakan jalur single track yang lama sebelum akhirnya digantikan oleh jalur single track yang baru yang ada di sisi situ. Jadi pada saat jembatan Cisomang dan jembatan Cijeler baru dibangun pada 2004, itu kereta api masih lewat sini teman-teman, masih lewat di sini. Sebelum akhirnya pada tahun 2004 ke atas itu jembatan kereta api di Cisomang kan sudah dibangun. Maka kereta api pindah jalurnya ke sisi bukit yang satunya lagi. Lurus ke situ menuju ke arah stasiun Cisomang, sebaliknya menuju ke arah jembatan Cisomang dan stasiun Cikadondong. Saya akan menuju ke jembatan Cijeler dulu. Katanya di situ ada jembatan teman-teman yang bekas jalur single tracknya masih ada. Nih lihat teman-teman. Sebelum saya ke jembatan Cijeler dulu. Nah ini ada jalur, ini ada gongsol. Dan juga di atasnya ada talang air. Dan satu lagi peninggalannya adalah pantograf. Oke, kita akan menuju ke jembatan Cijeler. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, dari tadi jalur yang ada tandon air dan juga ada pantograf, ternyata rel kereta api di sini teman-teman. Nah, di sini ada bekas gongsol. Ini ada pelintasan di sini dan rel kembali menyatu dengan jalur utama yang sudah double track. Nah, tadi kan saya bilang bahwa jalurnya itu memisah jauh dengan jalur double track. Kenapa? Karena memang jalur yang single track yang sudah nonaktif ini berbelok ke kiri saat menjauh dengan jalur yang double track ini, dan terhalang oleh bukit. Jadi dahulu ini merupakan perlintasan rel kereta api, dan rel kereta api akhirnya menyatu dengan jalur yang di situ. Dan saya mendapatkan informasi di situ ada jembatan Cijeler teman-teman. Oke, kita akan menuju ke jembatan Cijeler. Sebelum nantinya saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke jembatan Cisomang. Terlihat kan teman-teman, di sini ada bekas gongsol. Jadi relnya sudah tertimbun kurang lebih 17 tahun. Oke, kita akan menuju ke jembatan Cijeler. Oke teman-teman, sekarang saya berada di KM 127 plus 600. Tadi dari KM 127 plus 100 di stasiun Cisomang, saya menemukan jembatan. Setelah saya tanya-tanya, menurut warga ini namanya jembatan Cijeler teman-teman. Buat teman-teman yang tahu nama jembatan ini apa, silahkan tulis di kolom komentar. Ini posisinya kurang lebih ke stasiun Cisomang itu kurang lebih 500 meter teman-teman. Sedangkan ke sini menuju ke arah jembatan Sasak Cisomang, yang jembatan tertinggi di Asia Tenggara ini. Oh, ini jembatannya pendek teman-teman, kurang lebih 100 meter teman-teman. Nah, di sini rel diberi gongsol karena tikungannya yang lumayan tajam. Nampaknya karena saat jalur ini sudah dibangun double track pada tahun 2004, jalur yang pertama kali digunakan adalah sisi yang ini teman-teman, sebelum akhirnya dua-duanya digunakan. Karena memang sangat unik ya teman-teman pada saat 2014an itu, karena rel kereta api meliuk-liuk di petak antara stasiun Cisomang dengan Cikadondong. Karena di Sasak Cisomang rel kereta api melewati jalur kereta api baru, lalu memutar melewati jalur single track yang lama, lalu memutari lagi menuju ke jembatan yang baru. Nah ini menurut warga sekitar, jembatan ini sudah dinonaktifkan kurang lebih tahun 2004, sebelum akhirnya digantikan oleh jembatan yang ini. Katanya jembatan yang ini, rel yang ini merupakan rel pertama kali yang digunakan. Ini merupakan rel yang mengarah ke arah Jakarta. Sebaliknya, ini merupakan rel yang baru-baru digunakan, yaitu tahun 2014. Jadi pada tahun 2014 baru kedua jalur ini digunakan secara maksimal dan menggantikan jembatan ini. Sayang sekali teman-teman, tidak ada nomor BH-nya. Nah, ini dia perbandingan antara jembatan yang double track dengan jembatan yang single track. Ini
pada tahun 2004 jembatan yang ini sudah dibangun, namun baru digunakan secara maksimal pada 2014. Namun pada tahun 2004 itu rel jembatan ini sudah digunakan, namun masih setengah-setengah teman-teman. Maksudnya dari jembatan ini jembatan yang baru, lalu rel yang ini kembali lagi ke jalur yang single track. Nah, jalur yang single track itu adalah jalur yang di sini teman-teman. Ini merupakan railbed dari jalur yang lama. Oke teman-teman, sekarang saya berada di depan jembatan Cijeler yang single track, dan ini merupakan railbed jalur single track yang lama. Kalau jembatan Cijeler ini sudah tidak digunakan pada tahun 2004, sedangkan railbed yang ini ada kemungkinan sudah tidak digunakan pada 2014, ada yang sudah tidak digunakan pada 2009, dan ada juga yang tidak digunakan pada tahun 2004. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, rel masih memutar-mutar teman-teman, masih kadang melewati jalur yang baru dan juga melewati jalur single track yang lama. Jadi ternyata rel kereta api yang tadi saya temukan di Cisomang itu merupakan jalur single track yang lama dari zaman Belanda, yaitu pada tahun 1906. Nah, jadi ini merupakan jembatan Cijeler, bukan jembatan Cisomang. Karena kalau jembatan Cisomang itu lebih tinggi, dan juga jembatan Cisomang itu melewati di bawahnya adalah sungai. Kalau ini tidak ada sungai teman-teman. Nah, ini merupakan jembatan yang lama. Jembatan yang lama masih single track, ada 3 seleko teman-teman. Namun nampaknya kalau panjang jembatan lebih panjang jembatan yang lama teman-teman. Nah, jika dibandingkan dengan jembatan yang baru nampaknya sekitar 3 meter lebih pendek daripada jembatan yang lama, karena memang fondasi jembatan terakhir di sini dan berbanding dengan fondasi jembatan terakhir yang di situ. Nah, jadi ini merupakan jembatan Cijeler sekitar 800 meter menuju ke arah jembatan Sasak Cisomang. Nah, nanti saya akan meneruskan perjalanan menuju ke Sasak Cisomang. Nih, relnya masih nampak teman-teman di sini, rel. Namun untuk bantalan saya belum bisa menemukan, nampaknya bantalannya sudah dicuri atau sudah roboh. Karena memang biasanya kalau jembatan itu tipe rampa terbuka, maka tipe bantalannya adalah bantalan kayu. Sedangkan kalau jembatan yang double track ini yang baru ini adalah jembatan beton yang tipenya adalah rel, bantalan dan juga batu balas berada di atas jembatan. Sedangkan kalau tipe rangka terbuka seperti ini hanya rel dan bantalan saja, tidak ada batu balas. Jadi memang kebanyakan tipe jembatan yang berada di lintas ini ada tipe rangka terbuka. Hanya jembatan Cilalawi saja yang memiliki rangka kurung. Oke, kita akan kembali lagi menuju ke jalur double track yang tadi. Tonton terus videonya sampai selesai. Teman-teman, beginilah kondisi antara jalur double track dengan jalur single track di jembatan Cijeler. Kalau yang ini merupakan jalur kereta api dari Bandung ke Jakarta, yang ini merupakan jalur dari Jakarta ke Bandung. Jembatan Cijeler ini lumayan tinggi, namun masih kalah tinggi jika dibandingkan dengan jembatan Sasak Cisomang. Nah, itu fondasinya sama ya teman-teman di situ. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.